Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi teks eksplanasi. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terjadinya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi diantaranya aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Apa sih tujuan dari teks eksplanasi? Tujuan teks eksplanasi memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Adapun struktur teks eksplanasi ada tiga ya anak-anak. Yang pertama, pernyataan umum. Dalam pernyataan umum berisikan tentang fenomena umum yang akan dibahas. Penjelasan ini meliputi tentang proses keberadaannya hingga proses terjadinya fenomena. Pernyataan umum bersifat ringkas, menarik, dan jelas untuk menarik para pembaca. Struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana dan isinya tentang penjelasan yang detail mengenai proses terjadinya suatu fenomena yang jadi topik utama dalam teks. Dalam deretan penjelas ini berkaitan dengan sebab akibat dari terjadinya suatu fenomena. Struktur yang ketiga ada interpretasi atau penutup. Interpretasi atau penutup berisikan tentang kesimpulan atau pendapat singkat penulis mengenai topik yang sudah dibahas atau sudah dijelaskan. Nah, berikut ini kita akan membuat contoh teks eksplanasi dan strukturnya. Kali ini kita akan membuat teks eksplanasi mengenai banjir. Adapun yang menjadi pernyataan umum, banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama. Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga terjadi di pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas. Peristiwa banjir di kota seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang ketika musim hujan tiba. Sedangkan banjir di pedesaan umumnya disebabkan oleh gundulnya hutan sehingga debit air sungai meluap atau bisa disebut banjir bandang. Nah, inilah yang menjadi pernyataan umum dari teks eksplanasi banjir. Selanjutnya, dari struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Dalam deretan penjelas ini memuat tentang sebab akibat. Adapun yang menjadi deretan penjelas itu bahwasanya banjir dapat terjadi karena faktor. Yang pertama, karena faktor alam. Curah hujan tinggi. Hujan lebat yang berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir.
lelehan salju pada musim semi. Lelehan salju yang cepat akibat suhu yang meningkat dapat menyebabkan banjir. Pengembalian air. Kelebihan air sungai yang dapat diatasi oleh saluran air yang ada. Sebab yang ataupun faktor yang kedua, karena ulah manusia. Penyebab banjir yang terakhir yaitu akibat ulah manusia sendiri. Seringkali manusia tanpa sadar melakukan kelalaian yang berdampak besar pada kondisi alam, seperti buang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, pemanasan global, bangunan di tepi sungai, dan lain-lain. Adapun struktur yang terakhir atau yang ketiga adalah interpretasi atau penutup. Ini merupakan pendapat dari penulis. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali mestinya sebagai manusia, kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir, agar alam tidak marah pada manusia. Terima kasih.